Abu Sufyan, terus Abu Jahal bin Hisham, sing nomor 3 Ahnas bin Syarik. Ketiga orang ini diam-diam sebenarnya hati mereka terpaut dengan keindahan Al-Quran. Mereka diam-diam nginjen melihat Rasulullah di tengah malam, mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat sing diwaca Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhirnya karena keegoisan mereka, karena kedengkian mereka, akhirnya di antara Abu Jahal Akhnas ini mereka tidak beriman. Tapi Abu Sufyan nanti Fathu Mekah beriman. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Sebagian orang kafir itu Muhammad ada yang mendengarkan ketika ayat Al-Quran kamu baca, tapi mereka tidak beriman. Afa anta tusmi'us summa, apakah kamu mampu memberi pendengaran kepada orang yang tuli? Lah wong tuli kok bocah, wong tuli kok bebesi, kira-kira krungu napa mboten? Mboten. Wong tuli kok dijak dikei apa pendengarannya enggak bisa. Itu bukti bahwa hidayah itu hak prerogatif Gusti Allah. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyambung yang menyampaikan. Lah, kadang Rasulullah menghendaki orang itu ingin mendapatkan hidayah seperti Abu Thalib, tapi Allah juga enggak menghendakinya. Makanya dalam ayat ini, Masya Allah, seandainya kita pertegas, wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa, ini menunjukkan kedikdayaan Gusti Allah. Seakan-akan Rasulullah itu sangat lemah di hadapan Allah, ngoten maksudnya. Apa kowe iso ngekeki pendengaran ning gone wong sing tuli? Jawabane iso napa mboten? Mboten. Sing saged namung Gusti Allah. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah erane setelah Nabi Isa alaihissalam. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Lah Nabi Isa niku, umat Nabi Isa itu punya problem. Problemnya apa? Problemnya umat Nabi Isa itu menuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi dan Rasul yang menyampaikan risalah, menyampaikan firman-firman Allah, justru tidak dianggap sebagai Nabi Rasul, justru dianggap sebagai siapa? Tuhan. Karena keistimewaan mukjizatnya, kemuliaannya. Lah, Rasulullah Muhammad SAW setelah periode itu, sehingga Rasulullah itu mengembalikan cara bahasa tauhidnya apa? Aqradul basyariyah. Rasulullah ketika menyampaikan risalah dakwah Kanjeng Nabi harus sangat menampakkan sebagai manusia biasa. Aqradul basyariyah. Tapi sak biasa-biasa nih Kanjeng Nabi ora kaya kowe lah, maksudnya kan. Maksudnya Kanjeng Nabi tetap mangan ning pasar, Kanjeng Nabi tetap mangan ning ngarepe wong akeh, Kanjeng Nabi tetap mlaku ketemu masyarakat biasa Kanjeng Nabi. Tapi sak biasa-biasa nih Kanjeng Nabi misalnya mangan sego goreng misalnya ning ngarepe masyarakat utawa mangan bareng-bareng kaya kok ngene iki misalnya. Sakiring utawa 30-ane Rasulullah dahar iku ganjarane luwih akeh tinimbang utawa luwih utama tinimbang 1000 tahun ibadahne. Karena napa Kanjeng Nabi iku dengan mangane dahare Kanjeng Nabi iku menunjukkan aqradul basyariyah ini. Oh, Muhammad iku dudu pangeran. Perkara Muhammad iku mangan. Lah nek kowe mangan kan ora sanggup ora ngarani sini bahawatmu, maksudnya Rasulullah dengan segala keistimewaannya, dengan makan di depan umum saja itu wis membatalkan masa Tuhan kok mangan kan ngono. Paham kan maksudnya? Makanya jenengan tingali kitab Said Muhammad Mafahim niku sangat jelas. Derajat, makanya ayat ini afa'al tatusmi'u summa. Apakah kamu Muhammad mampu memberi pendengaran terhadap orang yang tuli? Itu derajat bainal khaliq wal makhluk. Makanya ciri ini, kalau nanti tidak letitian ngeten. Pak Yai sholawat niku nek kakean rak ya Gusti Allah tersinggung. Masa kok muji Gusti Allah subhanallah, la ilaha illallah karo sallallahu alaihi Muhammad, akeh sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Gusti Allah tersinggung to ora.
Bodoh kok popek diwingkil piye ya ngono. Lek kowe maca selawat terus, Gusti Allah cemburu ta ora? Lah pertanyaan piye? Pertanyaane wong ra seneng selawat to. Tak kandhani. Selawat itu bukti otentik ketauhidan. Kowe nek maca selawat ya, Allahumma sholli utawa sallallahu. Salam kum paring rahmat takdim sapa? Semoga Allah memberi rahmat takdim. Justru kowe maca sallallahu kuwi mengikrarkan bahwa Allah itu sang pemberi, sang pencipta, al-khaliq, paham ya? Allah Muhammad justru memberikan pengikraran nek Kanjeng Nabi niku makhluk sing diberi. Paham maksudnya? Berarti nek Allahumma sholli ala Muhammad justru itu pengikraran tauhid. Allahumma iku sang khaliq ala sayyidina Muhammad makhluk. Wes cek ning pertanyaanmu terakhir. Justru kita membaca sallallahu ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu pengikraran bahwa Allah sang pemberi dan Kanjeng Nabi Muhammad sang makhluk. Jadi dengan membaca sholawat itu orang umat Nabi Muhammad nyembah Kanjeng Nabi. Paham lho mboten maksudnya iki? Lho. Lah ayo Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah periodene. Ono Mas Taib teko persilahkan ning ngarep kuwi kok ora men ning guru kok. Kene lho ngarep kene lho. Ngajian nyaran delep angin nih. Ada panggung ya. Masya Allah. Kanak. Atau ya itu stunung. Wes balik. Lah nek koyo ngene kan ora mungkin ana nyembah taib ora mungkin iki. Iki bahas Kanjeng Nabi, bahas apa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilu. Tapi sebagian orang-orang kafir itu ada yang mendengar Al-Qur'an dibaca oleh Rasulullah, ada yang mendengar wahyu, mendengar Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mengambil pelajaran karena dikalahkan oleh rasa nafsunya, dikalahkan oleh rasa dengkinya. Seperti siapa? Kemarin kejadiannya Abu Sufyan, Abu Jahal bin Hisham, dan Akhnas bin Syarik. Mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka terharu dengan Al-Quran. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah. Tapi mereka tidak mendengar. Tidak mendengar itu bahas kiranya tuli. Tapi kupengnya gak kopok tenan. Kupengnya aslinya mendengar. Tapi akal dan hatinya telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Makanya terus disebut afa anta tusmi'us summa wa law kanu la yaqilun. Apakah engkau Muhammad mampu memberi pendengaran pada orang yang tuli walaupun mereka tidak pernah berpikir. Makanya bolak-balik. Jadi Kanjeng Nabi kalau balik mana? Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah setelah generasi ini Nabi Isa. Sing Nabi Isa itu bahwa umatnya bukan Nabi Isanya. Umatnya punya problem, umatnya itu nembah Nabi ini. Tapi gue aja mikir, berarti Nabi Isa gagal. Gue kok elek mun pikirannya. Dalam kerasulan, risalah itu enggak ada kegagalan. Masalah umat 11, masalah umat 13, enggak ada kegagalan. Keberhasilan dalam menyampaikan dakwah itu sudah keberhasilan. Kowe ngaji teko kene mbok paham mbok ora iku wis berhasil. Alhamdulillah. Wong ngene perjuangane akeh. Ana sing dicoba bojo, anggete njoba turi, ana sing dicoba awak kesel, ana sing dicoba awak anggete ben greges. Ana sing iki pengin ngaji dikuat-kuatno. Anak rengwan. Apa nek sing bojone lagi meteng nyidam, wah wis. Ini keberhasilan ngaji wis teko, wis berhasil. Paham ora kersane Gusti Allah. Risalah para rasul itu menyampaikan. Berarti Nabi Isa gagal, ya tidak gagal. Nah, jadi umat itu justru menyembah Nabi Isa. Lah makanya karena diutusnya Rasulullah Muhammad setelah berada Nabi Isa, Rasulullah justru sangat menampakkan syariahnya akrodul
basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Mulane nek teng Burdah niku enten piye? Tak mata'at hudna soro an-nabihimi. Terus tinggalkanlah apa yang telah dilakukan oleh umat-umatnya Nabi Isa. Jadi ngelem Nabi ini sampai kebacut pangeran. Makanya terjadi kasus ono sing takon, nek kita maca sholawat terus apakah Allah enggak cemburu terhadap Kanjeng Nabi? Karena lebih banyak membaca sholawat daripada berzikir kepada Allah. Ya sholawat itu bagian dari zikir. Justru dengan bersolawat itu ikrar bainal khaliq wal makhluk, mengikrarkan pembeda antara sang pencipta dengan yang diciptakan, yang memberi dengan yang diberi. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma ya Allah, artinya apa? Allahumma ya Allah, doa Allah. Sholli, semoga engkau memberi rahmat takzim, rahmat penghormatan. Berarti Allahumma sholli itu kita mengikrarkan yang memberi siapa? Allah. Paham ya? Berarti ala Sayyidina Muhammad, berarti kan Nabi statusnya apa? Yang diberi. Berarti yang diberi itu makhluk atau khalik? Makhluk. Kalau yang memberi khalik. Ya enggak ada cemburu. Justru bersolawat itu juga sama halnya kita berzikir kepada Allah. Karena mengikrarkan Allah sang pemberi, Allah sang pencipta, Rasulullah makhluk, Rasulullah yang diberi. Oke, sepakat ya? Oke. Wa minhum may yastami'una ilaih. Mereka mendengarkan Al-Qur'an tapi mereka tidak beriman. Itu sama halnya mereka tuli karena tidak berpikir. Wa minhum may yanzuru ilaih. Di antara mereka ada yang melihatmu Muhammad. Apa anta tahdil umyah? Mereka melihat. Tapi apakah kamu mampu memberi petunjuk pada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka tidak pernah melihat. Kita membayangkan seandainya Rasulullah hadir di sini. Misalkan seandainya Rasulullah hadir di sini. Dengan kita melihat wajah Rasulullah, kita beriman atau tidak kira-kira? Dengan kesantunan beliau, dengan ketampanan beliau, dengan cara beliau berjalan, dengan cara semua tentang Rasulullah, itu pasti orang yang beriman itu terpikat. Tapi ternyata orang-orang kafir tidak. Wa minhum may yanzuru ilaih. Di antara mereka ada yang melihat Rasulullah tapi matanya buta. Kebenaran ada di depan mata tapi mereka tidak beriman. Alhamdulillah dengan ningali Said Muhammad, ningali para habaib, Masya Allah. Lah yo lagi putune ganteng ngono. Apane Kanjeng Nabi, kebenaran yang dibawa. Jadi kadang-kadang ini, makanya alhamdulillah ini enten rombongan saking Bluro, enten rombongan saking Tuban, enten rombongan saking Tebe-tebe. Ana sing ngene iki cara aku edek nape rungu perasaanmu. Sing edek kadang-kadang ora roh. Iya, kita itu ditakdir Allah jauh dengan zamannya Rasulullah. Ditakdir oleh Allah, daerahnya jauh dari Rasulullah, tapi kita juga ditakdir Allah justru beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang kesehariannya melihat Rasulullah, yang tindak tanduk Rasulullah kayak apa, dari kecil kayak apa, ngerti, tapi mereka tidak mengambil pelajaran apa-apa. Makanya banyak kejadian. Nek masjid itu ya ono pecerai, apa nek banyu ono pecerai, sumber ono pecerai. Gue terus aja ndarat nih wong ngedek masjid terus tambah eleh ya aja. Mane terus pondok kene digawe pedhe kuburan. Ya aja ora kabeh, ya akeh wong sing ngedek masjid ya apik. Tapi nek ana wong elek ngedek masjid, ya aja janggal. Gak janggale piye? Wa minhum may yanzuru ilaih. Wong Rasulullah saja di Mekah itu banyak orang yang melihat Rasulullah, tapi mereka tidak melihat. Orang yang tidak melihat kebenaran itu disinggung dalam Al-Quran jenenge wong buta. Yo nabrak-nabrak ra roh dalan iki waya munggah yo ditabrak, waya mudun yo ditabrak. Begitu juga orang yang tidak punya ilmu, apa melangkah ki piye iki ora ngerti. Makanya alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Makanya alhamdulillah
kita dimudahkan oleh Allah bisa mempelajari ayat-ayat Allah seperti ini sebuah keberuntungan sekali. Allahumma amin. Niki melanjutkan. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Innallaha temenestune Allah iku la yazlimu orang ngani ngoyo sapa Allah annasa ing menungso orang ngani ngoyo syai'an ing suwi-wiji. Walakinnan nasa lan tapinestune menungso angkusal ing pira-pira awake dhewe nasiku yazlimuna padha ngani ngoyo sapa sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia terhadap sesuatu apapun, tapi sesungguhnya manusia itu sendiri yang menganiaya, yang menzalimi dirinya sendiri. Gusti Allah gak tahu ngrekasano sampeyan. Gusti Allah gak tahu zalimi sampeyan. Cuma awake dhewe iki senengane zalimi awake dhewe. Ada satu kejadian. Jadi kezaliman itu salah satu dosa yang dibalas itu tidak menunggu di akhir. Jadi kezaliman itu salah satu dosa termasuk padha karo hukukul walidain. Berani kepada orang tua itu balasannya tidak usah menunggu di akhir. Di dunia sudah dibalas. Jadi orang yang berani kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, maka sebelum dia mati pun dia sudah dibalas oleh Allah. Caranya piye? Ya mungkin anak itu nyakiti. Sama persis, bahkan mungkin 2 kali lipat. Ya, zalim juga sama. Pejabat yang zalim itu dibalas sama Allah, itu nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia itu sudah ditampak. Tidak hanya pejabat zalim itu ya akeh wong zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu nek cara bahasa lugate menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kuwi jenenge apa? Zalim. Tapi nek bahasa yang paling gampang dipahami zalim iki apa? Nglarakno wong. Mirangno wong. Nek nglarakno harga diri jenenge mirang. Bisa dengan mulut, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, zalim itu banyak. Bisa dengan jabatan, bisa dengan polpen, itu zalim. Dulu itu Abu Jahal, itu masih namanya Abul Hakam bin Hisham. Pokoknya lakonnya Abu Jahal terus, zalim Abu Jahal terus. Abu Jahal itu jual beli terhadap seseorang yang disebut dengan Al-Irsi, seorang musafir dari kabilah jauh. Nah, beberapa unta dibeli oleh Abu Jahal, tapi ditunda-tunda pembayarannya. Ditunda-tunda pembayarannya. Cara Abu Jahal ini jelas. Tapi ngomong gak ono sing nglaroi. Gak ada yang berani menegur. Kenapa? Dia tokoh. Nah, akhirnya Al-Irsi ini bingung. Ini uang sakuku. Bekalku mulai habis. Tapi gak ada yang berani menagihkan kepada Abul Hakam bin Hisham. Akhirnya dia keliling Mekah. Ada sekelompok orang ingin menghinakan Rasulullah dengan cara mempertemukan biar Rasulullah itu nanti diolok-olok, biar dizolim. Akhirnya Al-Irsi ini matur ke kelompok ini. Saya bertransaksi dengan orang yang bernama Abul Hakam bin Hisham dan sampai hari ini beberapa untaku belum terbayar sedangkan bekalku mulai habis. Di antara kalian siapakah yang berani istilahnya menanggung aku untuk menagihkan hutangnya, menagihkan orang yang punya hutang yaitu Abul Hakam. Jere wong-wong, ayo beto Muhammad. Itu loh orang yang berdiri di sana itu pasti mau minta tolong. Karena orang-orang di Mekah itu pasti tahu kan Nabi itu ketika dimintai tolong pasti langsung menolong. Tapi kalau berhadapan dengan Abu Jahal, wis mesti seru. Kemudian apa? Seru. Tadi kepingin mengolok-olok kanjengnya. Akhirnya karena Al-Irsi ini orang jauh, ya wis mor. Cara bahasa gini, Pak, saya itu melakukan transaksi jual beli dengan Abul Hakam bin Hisham. Kemudian dia selalu menunda pembayaran sehingga bekalku untuk pulang mulai habis. Tolong bantu aku untuk memintakan hakku. Apa kata Rasulullah? Ayo. Orang-orang kafir ini, wah ini pertunjukan seru. Ngetupno.
Tapi orang kau tekan, kemudian ayo kita lihat apa yang terjadi. Jadi hati-hati kalau ingin zalim apa? Hati-hati. Akhirnya Rasulullah mengetuk pintu rumahnya Abu Jahal. Tok. Dengan nada keras dia bertanya, siapa? Kanjeng Nabi menjawab, Muhammad. Dia masih coro, wah Muhammad, kesempatan untuk menggolimi, kesempatan. Warung dibukakan pintu, keringat dingin keluar dari wajahnya Abu Jahal, meruntus. Tapi orang perkara lambung gitu, tepelas, kita tepelan. Kirwaya ora oleh dipikir terus ora oleh ya wis rasa dipikirin lain. Ora oleh ya wis ora usah dipikir mak. Rasa ngoyo, ndak lambung ya. Akhirnya sing ora pingin kok pingin Mas Hadi nang nambah pingin. Terus akhirnya ada apa Muhammad? Berikan hanya orang ini. Ya, tunggu, tak ambilkan sekarang. Nah orang-orang yang menonton, waduh rasa seru lah kok mulu. Jadi tidak seperti yang diharapkan. Yang diharapkan itu Rasulullah dibentak, yang diharapkan itu orang ini Al-Irsi diusir, yang diharapkan seperti kebiasaan Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Abu Jahal itu, ya tak ambilkan sekarang. Uang unta ini dikasihkan. Kemudian Rasulullah pulang, Al-Irsi ini berterima kasih, pulang. Dan orang ini adalah orang yang mulia karena orang yang memintakan hakku katanya. Terus pulang dengan sejarah itu terus wong sing ngongkon wong iki ngene Kanjeng Nabi Muhammad mau madhep Abu Jahal. Abul Hakam, apa yang terjadi? Engkau begitu patuh terhadap keponakanmu itu, engkau begitu patuh terhadap Muhammad. Kamu tidak tahu apa yang aku lihat. Jawab Abu Jahal, aku membukakan pintu, aku tidak melihat wajah Muhammad. Nah kamu melihat apa? Aku melihat ada unta besar mau memakan kepalaku. Wah, bener. Alah ini ono ilmune ya. Enggak. Nah itu jadi orang yang dizolimi ketika ikhlas, orang yang dizolimi ketika ridho, maka orang yang menzolimi ini akan dibalas oleh Allah dengan tapi kue teridomu aja perkara terus dibales ben kapok yo. Terus nggawe status ben Gusti Allah ora turu. Oh yo ora usah gawe status barang. Terus wong Gusti Allah ora turu ben perasane karena kebenaran hakiki nanti pengadilannya di akhir. Makanya tujuan Allah mengutus Rasul itu untuk menegakkan keadilan. Tapi buktinya tidak. Banyak orang yang tidak percaya dengan keadilan itu. Kira-kira ya Pak. Kira-kira ning alam dunya ki sing paling akeh berbuat zalim iku profesi apa kira-kira? Kira-kira jajal angen-angen. Blante. Satu blante. Hah? Hakim, mana? Debt collector. Terus apa? Masa debt collector itu dari pengacara. Zalim itu ya itu merampas hak. Itu apa? Zalim. Nah, debt collector itu meminta hak atau merampas? Gua ora tau ora dadi debt collector. Nggih. Itu zalim. Malaikat itu pernah sanksi. Termasuk satu negara, satu balad itu dihancurkan oleh Allah. Itu karena saking banyaknya hakim-hakim yang zalim. Jadi ketika hakim itu zalim, maka Allah itu menimpakan azab di negara itu. Kenapa? Karena dari sekian hakim itu yang jujur sekian. Itu pernah dites karo malaikat. Malaikat itu pernah sanksi, ini rokok kok isine kok hakim tok. Ana to sing sarjana hukum ngono. Aku yang lu gimana hakim? Oh kalau lu
Hakim itu artinya kan orang yang bijaksana toh. Berarti Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Tambah buku jelubin rokok. Mana itu Luqman yang bijaksana. Lalu akhirnya malaikat itu turun membo menungso. Ingin membuktikan kezaliman yang dilakukan hakim. Tenang toh, kita kan nggak pernah ngalami ya. Ya semoga tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Orang yang pada posisi benar, tapi menjadi salah. Jadi ono wong aslinya bener, iso jadi salah. Awalnya jadi saksi, tiba-tiba jadi tersangka. Ono wong tiba, sing lapurno Dimas, sing nabrak orang ngerti sing dituduh nabrak Dimas, terus jadi saksi, berjadi saksi terus jadi tersangka. Lah iku ora repot. Lah malaikat itu membo menungso. Membo menungso numpak jaran. Bareng naik kuda, ada petani punya sapi, sapinya punya anak. Akhirnya sama malaikat pedet, anak sapi itu dituding. Ngetokno jaran terus. Lah sing duwe sapi bengok-bengok, itu anak sapiku. Itu anak sapiku. Ciri malaikat kata siapa? Ini anak kudaku. Ini anak kuda. Lapor toh. Wow geger. Iki anak sapiku ya ora, iki anak kudaku. Iki anak sapiku. Ini anak kudaku. Akhirnya terus lapor hakim. Hakim yang pertama itu disuap. Akhirnya dia mengatakan, oh ini anak kuda. Oh gara-gara disuap. Oh ini anak kuda. Hakim yang kedua disuap lagi sama malaikat. Blok. Kemudian dalam persidangan dimenangkan, oh ini anak kuda, sapi pedet anaknya. Hakim yang ketiga, ini hakim yang jujur. Hakim yang jujur. Disuap nggak mau dia. Enggak. Disuap dia nggak mau. Dia tetap bagaimana mungkin kuda punya anak dengan dalil, dengan bukti-bukti yang banyak. Oh terus akhirnya malaikat, iya betul ini adalah anak sapi. Kemudian dia pergi dan mengatakan bahwa dari tiga hakim yang masuk surga 1, yang masuk neraka 2. Berarti nek wong hakim 10 sing mlebu swarga piro? Nek saiki yo cek 3 to ora pamer iki zaman malaikat lho. Kata agak optimis deh. Dia agak optimis kata. Dia ingin memperkecil prosentase deh. Jadi memang kezaliman itu tidak hanya pada hakim, tidak hanya pejabat, kadang-kadang kita juga zalim. Anak urung waya belajar bok cetoti ya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia terhadap apapun. Sesungguhnya manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita akal. Allah sudah memberi kita panca indera. Yang dengan akal itu kita bisa berpikir ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Cuma kadang-kadang hawa nafsu ini yang memikat. Hawa nafsu ini memikat. Mulanya dawuh Gusti Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan hawa nafsunya dan memberi kedudukan kepada Tuhannya, maka sungguh surga adalah tempatnya. Mulane kula nek cerita Abu Bakar Al-Miskin ini suwun. Mas Taim wis tak critani ping pira Abu Bakar Al-Miskin. Wis tak critani ping pira santen. Supe ya padahal wis bola-bali yo lali deh. Abu Bakar Al-Miskin, namanya saja Abu Bakar. Al-Miskin itu julukan. Kenapa dinamakan Al-Miskin? Karena bau keringatnya itu seharum minyak misik. Bau keringatnya seharum minyak misik. Ketika ditanya oleh santrinya, Syekh, kenapa bau keringatmu seharum minyak misik? Sedangkan aku jarang melihatmu menggunakan minyak misik.
oh ini karena anugerah dari Allah, karomah dari Allah ketika aku bisa menahan hawa nafsu. Lah ceritanya tripun Syekh, oh ngene lho nak, aku biyen niku zaman urung mondo iku depan rumah itu ada wanita yang cantik. Lah terus aku di pesantren mondok tolabul ilmi, pulang tahu-tahu depan rumah ini pekerjaannya itu pelacur. Ngerti pelacur ya? Ngupruk-ngupruk. Itu loh, ngono kuncen rono ya. Ini pondok ini lurus juga ada. Pirang kilo? Ya sekitar 6 kilo dari sini juga ada. Nah, rasa golek iku golek. Iya, pekerjaannya pelacur. Nah, karena Abu Bakar Al-Miski ini pulang, yang asalnya tempat pelacuran ini ramai karena orangnya cantik, masih muda. Foto karo saya gini, aneh cawet tuh ayu terus bakul ke warung kopi kan langsung cepet viral. Itu mentalnya podo persis. Cuma biyen gak ono WA. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut dulu lebih canggih. MLM, mulut lewat mulut. Berarti ini kono ono poet ayu, regane sak ngene, ayu regane sak ngene. Laris. Nah, bareng Abu Bakar pulang ngaji, kata seperti ini, banyak orang datang ngaji, banyak orang datang ngaji. Tak cilik-cilik ngaji, wong tua-tua ngaji. Akhirnya kan ya misalnya head to head. Misalnya adep-adepan, kulo tempat pelacuran terus kene ngaji kira-kira sing sungkan kene to kulo. Ya karek akeh endi to? Karek akeh endi? Makane ayate fastabikul khairat. Kebaikan itu harus dicepatkan, kebaikan itu harus berlomba-lomba. Ojo sampai jumlah kebaikan itu lebih kecil dari keburukan. Makanya ada orang yang Pak Yai saya itu alif bengkong rapate ngerti ngimami rapate fasih Pak Yai. Nah terus sama orang-orang itu dibangunkan musola Pak Yai. 3 RT saya itu nggak ada musola. Aku dikengen ngimami. Apakah saya harus ngaji dulu menunggu fasih terus fikih kulo bener wis ora usah ndan ngimami aku. Kenapa? Iki nek gak mbok deki musola, kadung dinggoni warung kopi karo nggon biliar karo pelaturan, wis enem. Iya toh ya. Misalnya kono ono biliar, pelaturan, terus mentem-mentem kowe ngeteko ning musola ning kono terasing kowe. Terasing apa ora? Nah, itu fastabikul khairat. Abu Bakar Al-Miski ini dia punya pamor. Sehingga menarik orang-orang datang lebih banyak daripada orang yang ingin beli. Wah, pengen beli serabeh gue. Ya pengen jajan lah. Lu akhirnya sungkan. Ojo, gak ada ngopo. Saya kira ngaji. Akhirnya nggak sungkan. Lah depan rumah ini marah Pak. Gara-gara Abu Bakar mulai ngulang ngaji. Saya ini daganganku sepi. Akhirnya manggil pembantunya. Mbak, ya Bu. Nanti habis sholat isya, Pak Bakar depan rumah itu, Mas Bakar itu suruh datang ke rumah. Yus kandani kendulan mulai. Nggih, saya sampaikan. Pak Bakar, Mas Bakar sampai nanti habis isya diaturi ke depan rumah untuk bancaan kendulan. Oh nggih. Sembah nuwun jenenge kiai. Langsung habis isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bakar binarak. Lungguh kling-kling jere bancaan kendulan kok enggak ada uang. Kling-kling. Wis. Iki wis utek-utekan. Akhirnya depan rumah pelacur ini langsung pintu dikunci, jendela dikunci, semua dikunci, berhadapan-hadapan. Mas Bakar, iya Mbak. Sampean ngerti enggak? Ngerti napa Mbak? Gara-gara sampean ngulang ngaji ki lho saiki daganganku sepi. Ping to Pak Bakar. Sampean dagang apa le Mbak? Alah wis ngerti ngono kok. Wis ngene Bakar sampean tak kasih 2 pilihan. Apa Mbak? 1. Ayo selingkuh karo aku, ayo zina karo aku. Kalau kamu mau selingkuh sama saya, ini adalah rahasia kita berdua, tidak ada yang tahu. Enggak usah bayar, hanya nuruti syahwatku saja. Ayo kita berzina. Nah, kalau enggak mau Mbak, berarti pilihan nomor 2. Kalau Mbak mau, aku akan keliling Baghdad ini, keliling kampung ini, menyiar-nyiarkan
bakar saiki ning omahku, bakar wis zina karo aku diperkosa bakar, sak kampung tak kandhani kabeh malam ini kowe tak kunci ning jero kamar. Wis, sampean pilih mana? Cara Pak Ikram lan Pak Awan. Wah, kowe iki piyene milih? Budal. Abu Bakar Al-Miskini bingung. Rahasia kita berdua, kata siapa ini rahasia kita berdua? Ada Allah yang menyaksikan, ada malaikat yang mencatat. Wah, tapi kalau aku nggak mau, maka saya akan ternoda kehormatannya. Makanya kadang-kadang ceritanya Pak Amir tadi ada ustadznya bak susu terus dipenjara 7 tahun, itu mungkin jalan yang terbaik. Cara Allah mencegah hawa nafsunya agar tidak terjadi lagi. Akhirnya perai sak awasi. Terus uteke wong-wong ustaz mesum padahal dhewe wis tobat. Lah sing darane ustaz mesum titing-titing wis umade. Paham ya maksudnya? Lurah-lurah sing hari ini dipenjara karena korupsi, itu justru kadang-kadang gara-gara dipenjara perai deh korupsi nih. Sing berbahaya sing cek urip-urip peliharaan. Iya, itu jadi punya potensi. Akhirnya Abu Bakar ini milih mana ini? Akhirnya dia begini, Mbak. Ya Mas Bakar, aku mau Mbak berzina karo sampeyan. Tapi dari pagi itu saya belum mandi. Tunjukkan di mana kamar mandinya. Oh ya Mas Bakar, aku yo seneng wong lanang sing wangi-wangi, sing pengo-pengo aku ra seneng. Itu kamar mandinya di sebelah. Sabunnya dan ya kayak sabun, kayak kresek. Ternyata Abu Bakar Al-Miskin di kamar mandi itu dia ora dus tidak mandi. Ngising itu BAB, buang air besar. Ngono ki ora dilebokno bolongane, ditadai kresek. Terus sakwise cewek, terus taine sing kuning-kuning itu dosa-dosa. Ora sari sawah kabeh. Sakwise sari sawah kabeh, pakaiannya dipakai kemudian dia keluar. Ngomong, Mbak, iya Mas Bakar, ayo puisi ya. Bawa ngapa dirangkot? Awan, aku murai nak metu. Aku metuna, alhamdulillah. Saya keluar, saya dibebaskan oleh Allah dari fitnah ini, ya Allah. Akhirnya dia di rumah mandi. Setelah mandi itulah, aku diberi oleh Allah karomah. Aku diberi oleh Allah kemuliaan. Sejak saat itu bau keringatku selalu semerbak harum seperti minyak misik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Bahasa iki pertanyaane keringetmu iku wis wangi apa cek ngono? Ayo sapa sing aku wali ayo. Jadi gitu Pak Ikram ya. Mas Taib nek dijak ngono carane. Ayo Mas Taib. Oh yo beres. Mandi dulu ah. Wis ngerti carane wis kan. Apa nih? Lah terus? Lah yo ngene. Wong iman kok digantungno ayu elek. Dadi wong ning iman ayu ya ketok elek. Wangi ya ketok Tapi bagi Abu Bakar Al-Miski, inilah yang menyebabkan kenapa dia selalu punya disematkan namanya Al-Miski, Abu Bakar yang selalu semerbak seharum minyak misik, karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya.